Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Nur Astisari, Guru Man Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dengan nomor NIM PPG 0622082424 dan nomor peserta PPG 493042022923. Program studi Bahasa Arab asal LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, Rabu tanggal 7 Mei 2025, saya akan melakukan pembelajaran dalam rangka ujian kinerja PPG Daljab tahun 2025 menggunakan model pembelajaran PBL TPA-CK dengan materi Al-Jumlatul Ismiyah wal Jumlatul Fi'liyah pada kelas 11.1 Man Bantaeng. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahul nur. Kaifa halukum? Alhamdulillahi khair. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah untuk diberikan kemudahan dalam pemahaman dan keberkahan dalam ilmu dan belajar. Doanya dipimpin oleh Ketua Kelas Bella Pasira. Tafadhali. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Kalau biasanya kalau di absen itu jawabnya apa? Hadirah untuk perempuan, hadir untuk laki-laki. Tapi ada yang berbeda dari hari ini. Kita jawabnya menggunakan emoji atau feeling perasaan kalian sekarang. Di sini Ibu sudah sediakan 6 feeling yang bisa menjadi salah satu perasaan kalian hari ini. Jadi caranya menjawab ketika Ibu sebut namanya, dijawab bukan hadir tapi jawab sesuai dengan emoji di atas. Mulai dari Adri Ramadan. Ana Sa'idun. Bella Pasira. Ana Sa'idun jiddan. Lanjut. Naura Nazifa. Ana Sa'idun jiddan. Nana Sa'idun jiddan. Kalau jiddan artinya? Sangat senang sekali ya. Lanjut. Sarfemi. Ana Sa'idun. Lanjut. Andi Dwi Amanda. Ana Sa'idun. Oke. Hartika Ramadhani. Ana Sa'idun. Amelia Reski. Ana Mutahamish mana Mutahamish? Bersama. Coba bagaimana semangatnya? Kayaknya loyo itu deh. Ana mutahamish. Ana mutahammis. Ya, ana mutahamish ya. Lanjut. Rafika. Ana Sa'idun jiddan. Terakhir Andi Ummul Muhtadina. Ana Sa'idun. Ana Sa'idun. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang qawaid.
atau tata aturan bahasa Arab dengan judul Al-Jumlatul Ismiyah wal Jumlatul Fi'liyah. Ini saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang Jumlatul Ismiyah wal Jumlatul Fi'liyah. Sebelum itu, Ibu mau tanya, ada yang sudah tahu apa itu Jumlatul Ismiyah dan Jumlatul Fi'liyah? Jumlah isim dan jumlah fi'il. Isim itu apa? Kata benda. Kata benda. Kalau fi'il? Betul. Lanjut. Mana yang lebih penting dalam sebuah kalimat? Kata kerjakah atau kata benda? Dua-duanya. Kenapa bisa? Karena saling berkaitan. Ya, karena saling berkaitan ya. Oke, bisa diterima. Lanjut. Kalau kalian ingin bilang Ali sedang belajar dalam bahasa Arab, kira-kira kita mulai dari kata apa dulu? Ali atau belajarnya? Coba angkat tangan yang bilang Ali. Tidak apa-apa, Gina. Ini kita tes dulu, tes di awal dulu, kita pretest kemampuan awal kalian sebelum kita masuk ke materi inti. Yang mana dulu? Ali dulu atau belajarnya dulu? Belajar. Yang bilang belajar dulu angkat tangan. Berarti yang lainnya? Ali sedang belajar. Ya, tidak ada yang salah ya. Semua benar. Nanti kita lihat. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, kalau saya bilang al-waladu naimun dan nama al-waladu menurut kalian artinya sama atau beda? Sama. Sama gak? Coba, kalau al-waladu naimun artinya apa? Anak itu tidur. Betul. Kalau nama al-waladu sedang tidur, anak itu. Nah, menurut kalian beda atau sama? Beda katanya. Beda katanya, tapi serius. Oke, lanjut. Kenapa dalam bahasa Arab ada yang dimulai dengan fiil atau kata kerja dan ada juga yang dimulai dengan isim? Apa tujuannya? Ada yang bisa jawab? Untuk membedakan jumlah isim. Boleh, tapi kita akan jawab bersama-sama ini nanti di kegiatan refleksi ya. Nah, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 poin. Yang pertama, menjelaskan bentuk, makna, fungsi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang kedua, mengidentifikasi. Atau, apa itu identifikasi? Ya, apa itu identifikasi? Nah, boleh. Jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Tujuan yang ketiga, membenarkan fi'il dalam jumlah fi'liyah. Fi'il itu adalah kata kerja. Jadi kita akan otak-atik itu fi'il dalam jumlah fi'liyah yang bagaimana yang benar. Poin keempat, menggabungkan kata sehingga menjadi jumlah ismiyah yang tepat. Jadi anak-anakku sebentar disajikan potongan kata, kemudian digabung menjadi jumlah ismiyah. Nah, yang terakhir, menemukan jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah dalam sebuah teksnya. Ini tujuan pembelajaran kelima ini diharapkan kalian mampu mengetahui semuanya setelah akhir pembelajaran. Apakah kamu siap? Siap. Apa bahasa Arabnya siap? Ana musta'id. Coba, apakah kamu siap? Ana musta'id. Oke, sebelum itu silahkan kalian simak video berikut. Dia.
Nah, diperhatikan ya. Perhatikan, Nak. Oke, sampai sini paham apa yang dimaksud dari video ini? Jadi di sini Ibu jelaskan lagi bahwa kalimah. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu adalah dalam bahasa Indonesia dulu. Kalimat. Iya, sekumpulan kata. Tapi kalau kalimah dalam bahasa Arab itu bukan sekumpulan kata, tapi merupakan kata itu sendiri. Kalimah adalah kata. Jadi bedakan ya antara pemahaman kalimah dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Kalau kalimah dalam bahasa Arab itu adalah satu kata. Kalimah. Kalau kalimah ini bersatu, disusun, menjadilah dia jumlah atau kalimat. Barulah dia disebut dengan kalimat. Istilahnya jumlah. Jumlah tadi, kalau jumlah itu ismiyah, dia dimulai dengan isim. Kalau jumlatul fi'liyah, dia dimulai dengan fi'il. Sebagaimana tadi contohnya, ada yang masih ingat tadi? Kalau jumlatul ismiyah di contohnya? Ini ya. Al-madrasatu kabiratun. Al-madrasatu ma maknaha? Sekolah. Nah, kalau kabirah? Besar. Ini sekolah isim atau fiil? Isim, karena dari segi artinya memang kata benda. Nah, kalau isim yang ada di awal kalimat itu namanya mubtada. Nah, posisi kabirah di sini sebagai apa? Iya, sebagai khabar atau pelengkap. Karena ketika kita menyebutkan al-madrasah saja, itu masih menimbulkan tanda tanya. Al-madrasah, kenapa ya sekolah itu? Nah, haruslah dilengkapi dengan kalimat pelengkap, kata pelengkap di belakangnya yang disebut dengan khabar. Sekolah itu besar. Titik. Kalau mau ditambah embel-embelnya di belakang boleh. Kalau sampai sini juga sudah lengkap, ya, sudah tidak menimbulkan pertanyaan. Lanjut, disimak kembali videonya. Nah, coba identifikasi, simpan di dalam hatinya dulu jawabannya. Kira-kira ini masuk di jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Perhatikan ya. Jelas dari sini? Untuk lebih lengkapnya silakan dilihat satu orang dulu. Baca, coba dari perempuan dulu. Siapa yang mau baca yang ini? Ayo. Oh ya, dari sini Pak, dari sini dulu. Ayo Nak. Ya boleh. Apa Dali? Al-jumlatu fil jadwalil awal. Tusamma al-jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul fi'liyah Ya. sama dengan al-fi'lu tambah al-fa'il. Betul. Coba dilihat ya. Mufradun muzakkar tambah mufradun atau musanna atau jamak, yaitu muzakkar. Lanjut. Mufradun muannas tambah mufradun atau musanna atau jamak, yaitu muannas. Oke.
Ada yang bisa paham dari kalimat di atas? Kayaknya sudah paham tadi. Jadi tadi ini cuman bahasa Arabnya, Jina. Jumlah yang dimulai dengan fiil atau kata kerja ditambah dengan pelaku namanya jumlah fi'liyah. Rumusnya ini, fiil ditambah fa'il. Nah, polanya seperti ini. Kalau dia mufrad muzakkar, tahu mufrad muzakkar apa? Mufrad itu sendiri, muzakkar artinya laki-laki. Nah, kalau kata kerjanya sendiri dan bentuknya muzakkar, maka dia boleh ditambah dari salah tiganya ini. Dia bisa mufrad, pelakunya, fa'ilnya bisa mufrad sendiri, fa'ilnya juga bisa berdua, fa'ilnya juga bisa jamak atau banyak. Dia tidak mempengaruhi kata kerjanya yang di depan. Ya, kalau dia muzakkar ataupun muannas, yang membedakan itu di sini, Jina. Kalau dia mufrad muzakkar, maka bentukannya dia juga harus muzakkar. Entah itu jumlahnya 1, 2, atau banyak, yang penting jenisnya adalah muzakkar. Jenisnya harus sama antara fiilnya dengan fa'ilnya. Kalau jumlahnya itu tidak apa-apa berbeda. Oke, selanjutnya kita masuk di sesi diskusi kelompok. Di depan kalian ada secari kertas, bukan secarik ya, sepotong. Apa Ji? Ya, sudah ada di depan kalian, coba dibuka. Dibuka. Ada gambar apa di situ? Angka. Itu kira-kira dia apa itu? Potongan apa? Iya, potongan gambar atau istilahnya apa? Puzzle ya. Instruksinya sekarang adalah kita akan bagi kelompok menggunakan potongan kertas yang tadi. Instruksinya silahkan cari teman kelompoknya sesuai dengan nomor yang ada di secari kertas kalian. Terus susun menjadi gambar yang sempurna. Ayo, dimulai dari sekarang. Oke, dilihat, diperhatikan itu gambar apa, terus coba dibaca-baca kalimatnya di bawah. Tunjuk satu orang yang akan menjadi perwakilan di tiap kelompok. Oleh kelompok 1 itu diketuai oleh Aidil Farhan. Kelompok 2 sama siapa ketuanya? Tunjuk satu orang. Umul. Kelompok 3? Rafika, ya, oke. Di depan kalian, sebelum kita masuk ke ini pengerjaan LKPD, judulnya adalah membedakan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tujuannya sudah ada di situ, bisa dibaca. Jadi langkah pertama, silahkan baca teks yang diberikan kelompok Anda secara seksama. Jadi coba dibaca itu teksnya, dicermati baik-baik perkata per kata. Kemudian langkah kedua itu klasifikasi kalimat. Isilah tabel berikut ini. Di sini ada 3 kolom. Kutipan kalimat jenisnya dengan alasan klarifikasi. Oke, salah ini. Ya, jadi ada 3 kolom. Kalian sudah menganalisis kalimat yang sudah ada di depan kalian, itu kalian tulis di dalam kolom ini. 1 perwakilan saja yang menulis. Jadi tunjuk sekretarisnya siapa. Sebentar ada yang presentasikan hasilnya ya.
Di situ ada catatan, gunakan kamus atau kartu bantuan jika diperlukan. Jadi, tafadhal, kalau ada anak-anakku yang tidak mengerti artinya, boleh gunakan kamus yang ada. Oke, langkah ketiga, merumuskan pola. Tuliskan ciri-ciri khas dari setiap kalimat. Kalimat yang mana? Kalimat yang tadi di atas. Ciri-cirinya, apa ciri-cirinya kalau jumlah ismiyah? Apa ciri-cirinya kalau jumlah fi'liyah? Dituliskan di sini. Langkah keempat, buat kalimat baru. Jadi, buatlah kalimat satu jumlah ismiyah dan satu jumlah fi'liyah. Dan terakhir, ketika kalian sudah selesai, kita akan presentasi. Paham? Ada yang mau bertanya, Nak? Tafadhal? Paham? Ya, silakan. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit, ya. Silakan dikerja. Kalau ada yang kurang mengerti, bertanya ya di Ibu. Mendekat di sini, Nak. Boleh di sini. Naura di sini. Di sini. Ini kan 2 baris. Enggak apa-apa. Iya. Ya, jadi dari sini, dari sampai titik ini dia jenis apa? Ini sampai sini dia jenis apa? Kuncinya lihat tadi bagaimana cara menentukan. Di sini, Nak. Di sini. Diskusi, namanya juga diskusi. Nah, dari 3 kelompok tadi yang menjelaskan terkait alasan mengapa kalimat itu dikatakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira rumus yang seperti apa itu supaya kita tahu, oh ciri-cirinya ismiyah itu ini, kalau fi'liyah itu ini. Ada yang bisa simpulkan? Satu, tadi dari kelompok 3 tadi itu ada tadi jamak tambah? Jamak. Iya, pola dari jamak ditambah dengan jamak. Nah,
yang harus mengikut dengan di depannya itu adalah pola dari iya betul, ismia. Ingat kalau ismia itu harus mengikut, pelengkapnya harus mengikut kepada apa yang di depannya. Jadi kalau di depannya dia jamak, maka di belakangnya juga harus jamak. Begitupun kalau dia mufrad, maka dia harus mufrad juga pelengkapnya. Yang kedua tadi ada juga dari kelompok 2. Kelompok 1. Maaf. Kelompok 1 tadi, ya betul. Satu tanda isim, seperti yang kita pelajari di kelas 1, tanda-tanda isim itu, bukan di semester 1, itu ada tanda alif, lam, atau tanwin. Kalau ada tanda ini, tidak usah mencari artinya, tapi langsung tentukan bahwa dia adalah isim. Kalau kalimat dimulai dengan isim, maka dia adalah jumlah isim. Jangan ragu, ya betul. Ketiga, tadi lagi apa lagi? Dari kelompok, tidak, masih ada dari kelompok 1 tadi. Iya, betul. Hanya isim, hanya kata benda yang bisa diberikan huruf jar di depannya. Yang mana itu huruf jar? Min, ila, fi, apalagi an, ala, itu ya, dan lain-lain dan seterusnya. Kalau ada di depannya itu nak huruf jar, maka setelahnya dia pasti isim. Pasti isim. Ini sudah ketentuan dari bahasa Arab. Apabila dia dimulai dengan huruf jar, tadi ada yang keliru toh. Ibu, ini termasuk apa ini karena dimulai dengan fi. Fil atau isim ini? Nah, lihat setelahnya lagi. Kalau dia ada huruf, terus setelahnya adalah isim, maka dia kalau dia dijar karena ada huruf jar di depannya, maka dia adalah isim dan dikelompokkanlah dia menjadi jumlah isim. Bagaimana kalau fiil tadi? Dari kelompok 3, bagaimana cara menentukan tadi kelompok 3? Dia menentukan yang kata kerjanya, nak. Ciri-cirinya apa? Tadi selesai tak? Ciri-cirinya yang apa? Lagi? Ada lagi? Oke. Dia dimulai dengan kata fi'il atau kata kerja. Ada yang tahu kira-kira kalau kita tidak tahu artinya, misalnya dalam kondisi ujian, terus kita tidak bawa kamus, cara menentukan fi'il itu bagaimana? Ada tadi dari kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 tadi tanda apa fi'ilnya? Dimulai dengan huruf apa? Ya. Saya sudah jelaskan juga kalau fi'il itu dimulai dengan huruf apa? Anita. Ada yang masih ingat? Iya, Ana itu. Kalau saya bilang Anita, kalau ada guru lain juga bilang Ana itu. Alif, nun, ya, dan ta. Kalau ada awalan ini dalam kata, dia itu adalah fi'il mudhari. Kalau ada fi'il artinya dia adalah jumlah apa? Iya. Paham? Oke, di tangan kalian sudah ada barcode yang berisikan A, B, C, atau D. Itu barcode yang akan kita gunakan untuk menjawab asesmen pada pertemuan ini. Cara menjawabnya seperti yang saya jelaskan tadi, digerakkan sesuai dengan jawaban kalian. Nah, soal pertama, jumlah fi'liyah adalah dijawab, diangkat di atas kepalanya. Saya nanti ini dia di atas kepalanya. Oke.
Kalau ada nomor yang belum muncul di atas berarti belum di-scan. Sudah ada ya? Oke. Benar. Apakah ada yang jawab salah? Tidak ada. Lanjut. Jumlah filia tersusun dari 2 unsur utama. Jawabannya saya respon, saya rekam. Ya lah. Kalau belum mau direkam jawabannya jangan diangkat supaya tidak terekam oleh kamera. Jangan di ini nak. Ya. Masih ada yang belum menjawab? Siapa itu? Siapa? 789. Ya. Oke, yang jawab. Oh, kenapa ada yang jawab C? Fiil dan maf'ulun bih. Padahal saya tidak menjelaskan itu loh. Nah, kita lanjut ya. Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi. Ayo. Dalam bahasa Arab tadi di video pertama tadi. Ayo. Saya dari sini ya. Jadi barcode-nya kalau tertutup itu tidak akan terekam, nak. Femi. Ya, betul ya. Oke, kita lihat. Siapa yang jawab saat? Sudah? Kita jawab. Kita akhiri kuis. Siapa ini nomor 10? Siapa? Angkat tangan. Player 10 ya. Poin tertinggi 10 diikuti oleh player 11. Iya, artinya. Oh, berarti yang tercepat berarti. Aplaus dulu untuk kalian. Paham ya? Gampang atau sulit? Gampang sekali toh? Boleh, asal karena tapi selalu kibale-bale nanti begini toh. Kita sampai di kegiatan penutup. Setelah evaluasi kita akan menutup pembelajaran dengan kegiatan yang pertama itu kita akan mereview pembelajaran hari ini. Saya minta perwakilan 1 laki-laki 1 perempuan untuk mereview pembelajaran kita. Iya, apa yang kalian dapat setelah belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Tafadhal. 1 laki-laki 1 perempuan. Paang, boleh. Kum. Ya, terserah nak. Apa yang kamu dapatkan? Dari review pelajaran, apa yang kamu dapatkan pada hari ini? Boleh. Ya. Sementara Aidil Farhan berpikir, kita persilakan untuk apa yang kamu dapatkan setelah mempelajari tentang jumlah ismiyah? Boleh. Ya, ayo cepat ya. Yang lain didengarkan. Ya. Jadi untuk kelas bahasa Arab ini yang saya dapatkan itu saya sudah mengerti untuk membedakan yang mana itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Terus dengan cara seperti apa? Dengan cara kalau misalnya itu jumlah ismiyah bisa saja itu ciri-cirinya. Lagi dengan cara ya, ciri-cirinya ada berapa? Ciri-cirinya dengan cara apa? Melihat apa? Melihat di depannya, Bu. Oh ya, betul. Awalan dari kalimat itu ya. Kalau di awalnya adalah isim, maka dia di awalannya itu kalau kita punya isim kamu di awalannya itu bisa dilihat sejar. Oke. Bisa lihat apakah itu adalah beralif lam. Betul. Terus polanya juga ya. Polanya kalau dia kembar,
dia kembar antara jenisnya dengan jumlahnya, maka itu adalah jumlah ismiyah. Oke, aplaus dulu untuk temannya. Nah, tafadhali, syukran. Selanjutnya Farhan. Baik, yang saya dapatkan hari ini yaitu mampu Ya. mengidentifikasi jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Dan Farhan, aplaus dulu untuk Farhan. Nah, setelah kita mereview, insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang teks Al-Adyan fi Indonesia. Jadi nanti kita akan belajar Al-Qiraah. Tadi kita sudah belajar tentang kawaid. Pekan depan kita akan belajar tentang Al-Qiraah. Apa itu qiraah? Membacanya dengan tema tadi Al-Adyan fi Indonesia, agama-agama di dalam bukan di dalam ya, di Indonesia. Oke, sebagai penutup, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan ditutup juga dengan doa bersama.